Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya Oti Widya Stutik dari Prodikes UM Pontianak. Pada mata kuliah pemasaran sosial, akan mencoba untuk sharing tentang penerapan perencanaan pemasaran sosial bidang kesehatan. Baik, saya berharap pertemuan kali ini dan nanti menjelang UAS, semoga teman-teman semua tetap dalam kondisi yang sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan dan selalu mereview apa yang sudah dibagikan pada classroom dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk praktek di lapangan. Baik. Perencanaan pemasaran sosial ini sama halnya ketika kita membuat suatu persiapan-persiapan untuk suatu kegiatan di mana kegiatan tersebut bisa berupa satu penelitian atau pengidentifikasian suatu permasalahan sehingga kita bisa menentukan seperti apa intervensi yang harus dilaksanakan. Yang pertama tentunya sama dengan ketika kita melihat suatu perencanaan, ya, kita harus mengetahui visi dan misinya seperti apa. Ini saya ambil dari yang teori dasarnya yang terkait dengan ilmu manajerial, sehingga kita perlu menentukan seperti apa hal-hal yang perlu dijadikan sebagai cita-cita, visinya, dan kira-kira apa saja aplikasi yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan visi. Yang pertama, kita bisa melakukan analisis atau pengidentifikasian dari permasalahan yang ada, baik itu secara eksternal maupun internal, dan kita bisa melihat berbagai macam item yang bisa kita jadikan sebagai faktor-faktor dalam mengidentifikasikan suatu permasalahan. Untuk pertama yang kita akan lakukan itu sebenarnya seperti hanya surveillance, ya. Surveillance kita semacam menjadi seorang detektif yang kita benar-benar menyelidiki apa saja determinan-determinan yang muncul yang pada akhirnya nanti menjadi suatu prioritas untuk kita memikirkan intervensinya. Nah, dalam hal ini untuk analisis internal bisa mulai dari bagaimana kinerja, kemudian produk itu sendiri atau program kesehatan, pembiayaannya seperti apa, tenaga penjualannya, atau tim dari program itu sendiri, dan risetnya seperti apa yang harus dilaksanakan. Nah, untuk analisis eksternal yang kita bisa identifikasi berarti bagaimana pelanggan atau user dari program kesehatan kita itu seperti apa, apakah ada hambatan terkait dengan karakteristik mereka, dan kemudian apakah kalau kita berbicara masalah kompetitor, apakah memang sudah ada sebelumnya ataukah memang ada program-program yang lain yang mungkin bersamaan dengan kita. Sebenarnya kalau misalkan semakin banyak program kesehatan, selama itu tidak membebankan masyarakat, saya rasa itu tidak bermasalah, ya. Kecuali kalau memang ada satu program yang lebih memberatkan masyarakat sehingga mungkin kita bisa mengcompare atau membandingkan dan kita sharing dengan masyarakat tentunya. Kemudian kondisi perekonomian, politik, ya, legal, hukum, dan berbagai macam hal, bahkan socioculture, ini kebudayaan yang sangat mempengaruhi sampai saat ini karena kita tahu bahwa kebudayaan itu semacam agama yang melekat sekali, yang agak susah untuk kita ubah, terutama kebudayaan yang sebenarnya itu adalah kebiasaan
kebiasaan yang pada akhirnya itu menjadi suatu perilaku. Nah, hal yang seperti ini ataupun memang sudah menjadi budaya dari nenek moyang yang memang kurang sesuai dengan kaidah kesehatan, saya rasa memang itu harus ada satu campur tangan kita sebagai kesehatan masyarakat untuk bisa menghiasi, mendekorasi budaya itu dengan hal-hal yang positif yang terkait dengan kesehatan. Saya rasa itu bukan sesuatu hal yang tidak mungkin sebenarnya, akan tetapi memang butuh perjuangan dan butuh kerjasama secara komprehensif dari semua sektor. Bahkan teknologi saja ketika hadir di tengah masyarakat yang budayanya masih lekat sekali dengan masyarakat tersebut, kadang itu tidak bisa mengkonversi gitu dengan apa yang mereka sudah menjadi kebudayaan mereka. Alat-alat teknologi itu bahkan ada suatu penolakan untuk mereka karena mereka tidak terbiasa dan asing untuk masyarakat tersebut, sehingga untuk bisa mendapatkan yang kita mau itu agak sulit. Makanya secara teknis kalau misalnya memang ada suatu intervensi yang berkaitan dengan socioculture, saya rasa pekerjaan akan lebih mudah ketika kita bisa menggandeng masyarakat, terutama tokoh-tokoh masyarakatnya. Organisasi-organisasi masyarakat yang memang nantinya akan menjadi perpanjangan tangan dari tim pemilik program, gitu ya. Nah, setelah kita menganalisis, ya, ini kalau misalnya kita melihat kegiatan di PBL 1, teman-teman yang akan lakukan, ada PBL 1 dan PBL 2. PBL 1 itu ya ini proses menganalisis bagaimana kita bisa menentukan faktor-faktor internal ataupun eksternal yang sekiranya menjadi faktor yang mempengaruhi suatu perilaku ataupun kasus penyakit ataupun masalah-masalah kesehatan yang lainnya. Nah, dari hasil surveillance itu, dari hasil penyelidikan kita pada PBL 1, nah PBL 2 itu kita baru menentukan kira-kira apa sih yang harus diintervensi, kira-kira harus seperti apa sih intervensinya. Nah, kita dalam hal itu tentunya bersama-sama setelah kita mengkonfirmasi kepada pihak-pihak terkait hasil dari penyelidikan kita pada proses analisis ini, pada proses PBL 1 itu kalau praktek di kuliah ya. Jadi kita mengkonfirmasi kepada pihak-pihak terkait, misalnya puskesmas tempat, ya, karena gini, mereka sudah mempunyai program pada sebelum-sebelumnya dan mereka punya capaian-capaian dan mereka juga punya target-target yang sesuai dengan standar mereka. Nah, ketika temuan kita ini menyatakan suatu mengarah kepada satu permasalahan kesehatan, tentunya kita ingin mengkonfirmasi bahwa ini loh yang kami temukan seperti ini. Nah, kira-kira hasil apakah sama hasil dari yang kita dapatkan data-data yang sudah dikumpulkan oleh puskesmas tersebut, kira-kira seperti apa, sehingga kita bisa duduk bersama gitu loh. Oh, ternyata permasalahan yang dikerucutkan atau yang dijadikan prioritas itu memang sama sesuai dengan yang sudah dilaksanakan oleh puskesmas, sehingga itu akan menambah kekuatan untuk kita menjalankan suatu intervensi permasalahan kesehatan. Nah, sehingga dari situlah bisa ditentukan tujuan pemasaran itu seperti apa. Tujuan pemasaran dalam artian gini, ketika kita sudah mempunyai produk untuk intervensi, tentunya kita bisa memikirkan tentang gimana ya caranya program ini itu bisa ibaratnya kalau barang itu bisa dinikmati kalau kita menjual. Gimana caranya program ini yang kita jadikan sebagai produk kita punya produk nih, produk kita adalah program intervensi masalah A misalnya. Itu produk kita. Nah, gimana caranya supaya produk ini bisa laku di masyarakat?
bagaimana caranya kami bisa memasarkan produk ini sehingga mereka mau untuk membeli, mereka mau untuk memakai produk kita, which is yang produk kita adalah program kesehatan tersebut. Nah, seperti itu. Setelah kita mengkonfirmasi kepada pihak kesehatan, ya tenaga kesehatan atau puskesmas tempat, barulah kita bersama-sama membahas kembali dalam suatu permusyawarahan dengan masyarakat. Yang kita undang ya wakil masyarakat, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, sektor-sektor swasta yang ada di sana, pelaku usaha, semuanya yang bisa kita ajak untuk bersatu dalam memasarkan program ini, memasarkan produknya itu. Sehingga tidak, kok sektor swasta ya? Iya, karena suatu kondisi kesehatan itu adalah tanggung jawab semua sektor. Tidak hanya sektor kesehatan saja, tidak hanya masyarakat saja, tapi semuanya. Bahkan pelaku usaha itu yang saya sebutkan. Pelaku usaha itu siapa ya? Semuanya sebenarnya. Yang mempunyai profit ya setiap tahunnya. Itu mereka wajib sebenarnya untuk melakukan suatu kegiatan sosial di masyarakat sekitarnya. Sehingga mereka wajib kita undang untuk berpartisipasi dalam suatu program intervensi. Nah, kira-kira apa yang bisa mereka sumbangkan untuk masyarakat untuk bisa berjalannya program ini. Nah, itu makanya kita harus membahas duduk bersama kira-kira seperti apa visi dan misi, kemudian sampai pada membahas tentang tujuannya, bagaimana tentang inovasi-inovasi yang bisa kita jual ke masyarakat, sehingga mereka mampu untuk melaksanakan dengan mudah atau menggunakan produk yang kita tawarkan itu dengan mudah. Nah, baru kita memikirkan tentang strategi pemasaran, ya kan? Strateginya seperti apa? Di pertemuan-pertemuan sebelumnya mungkin bisa dicek tentang strategi pemasaran ya. Jadi teman-teman, saya rasa item-item yang ada di sini ini saya sudah pernah jelaskan di video-video sebelumnya, sehingga nanti untuk strategi pemasaran bisa sambil nengok yang video tersebut ya. Dimana di sini ini adalah banyak sekali item-item yang intinya itu bisa bagaimana caranya kita bisa lebih smooth atau lebih mudah menghadapi masyarakat sehingga mereka ibaratnya kita bisa masuk, kita bisa ngeblend dengan masyarakat, karakteristik masyarakatnya. Kemudian bagaimana kita bisa masuk ke dalam kebudayaan mereka ya, sehingga kita bisa menentukan seperti apa yang mereka mau, cocoknya itu seperti apa, yang tetap juga dengan menggunakan standar-standar yang sesuai dengan kesehatan atau standar yang kita memang harus terapkan, sehingga lambat laun atau pelan-pelan kita bisa menerapkan dan mereka mau untuk mengaplikasikan apa yang kita sudah bagikan ke mereka. Ya, nah ini terkait juga dengan segmenting yang pada video sebelumnya ya, targeting, positioning, sampai pada bauran marketing atau bauran pemasaran. Yang itu meliputi banyak hal, 4P minimal, ada price, ya ada place, ada product, ada promotion. Nah, sehingga kita bisa mengimplementasikan untuk dalam jangka panjang ataupun pendek. Maksudnya kalau dalam jangka panjang berarti kalau kita lihat dari jangka pendek yang targetnya kita itu berhasil 1 tahun pertama misalnya, berarti itu perlu dipikirkan apakah perlu ada pengembangan ataukah memang kita hanya memerlukan untuk replikasi untuk sementara, dan bagaimana untuk 5 tahun ke depan, apakah memang ini masih bisa layak atau tidak, itu perlu adanya evaluasi. Nah, kita coba lihat. Ini contohnya. Nah, terkait dengan persiapan, ini saya juga sharingkan tentang bagaimana kita mungkin bisa membuat suatu narasi ataupun seperti proposal untuk kita melakukan suatu intervensi. Nah, ini kebetulan ini adalah program yang saya pernah jalankan, yang permasalahannya itu adalah tentang ASI eksklusif. Jadi capaian ASI eksklusif yang ada di Pontianak mana waktu itu ya, di Kelurahan Mariana.
Sehingga program kami ini adalah jadi setelah kita melaksanakan satu literatur review ya, kita mendapatkan bahwa ternyata dukungan dari kegagalan ASI eksklusif itu salah satunya adalah dari dukungan keluarga, yang artinya bahwa banyak sekali yang gagal itu karena pola pengasuhannya. Jadi lebih banyak karena kan gini, kenapa harus nenek? Karena nenek itu berperan cukup penting, sangat penting dalam pola pengasuhan bayi ya ketika ibu sedang beraktivitas. Jadi kalau misalkan memang ibu sedang bekerja ataupun tidak bekerja tapi dia beraktivitas di dalam rumah, itu pasti akan membantu terutama untuk ibu-ibu muda yang baru pertama kali hamil dan mempunyai anak. Itu pasti akan berpartisipasi ibu ataupun ibu mertua, itu semuanya pasti ingin membantu dalam pengasuhan. Nah, sayangnya kadang karena rendahnya pengetahuan dari data-data yang sudah dikumpulkan, ternyata pengetahuan tentang ASI eksklusif dan pentingnya ASI eksklusif, bahkan dampaknya ketika kita gagal memberikan ASI eksklusif kepada bayi itu kurang gitu, sehingga pada akhirnya mereka melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya memang dijalankan, sehingga yang kasus-kasus tentang pemberian makanan padat pada bayi pada usia kurang dari 1 minggu ya kan dari kelahiran, itu banyak sekali yang pada akhirnya kedapatan bahwa bayi tersebut meninggal. Dan itu pun tidak hanya terjadi di Kalimantan Barat untuk wilayah negara Indonesia ya, tapi di beberapa provinsi juga ada kasus-kasus yang hingga menuju ke kematian bayi. Dan ini sangat disayangkan, padahal nenek itu kan ibarat itu tumpuan kita. Kita percaya, pasti seorang ibu itu percaya 100%. Bahkan kadang ibu itu sudah yakin bahwa memberikan ASI itu sangat penting. Dia sudah 80% 90% lah mau untuk memberikan ASI eksklusif. Akan tetapi karena ada pengasuhan yang misalkan laporan bahwa susunya ini kurang, kayaknya dia nangis terus, nah seperti itu, sehingga ada satu pemikiran karena rendahnya pengetahuan tadi, sehingga ada pemikiran bahwa kayaknya ini harus ditambah, sehingga ditambahkanlah makanan padat dan lain sebagainya. Padahal bayi itu ketika dia menangis cukup berikan ASI saja yang cukup, itu akan aman gitu loh. Karena Tuhan itu sudah memberikan sesuai ya dengan porsinya. Jadi kita nggak perlu yang khawatir bayi kita akan kemana-kemana. Bayi lahir saja itu mampu untuk bertahan hidup tanpa diberikan apapun 3 kali 24 jam. Jadi nggak usah panik sebenarnya ya. Sebenarnya nggak usah panik. Memang sih itu akan mempengaruhi tentang namanya jaundice kalau di Jadi lambung dan lain sebagainya yang alat pencernaan bayi itu akan adjust, akan mulai mengenal adjust itu menyesuaikan sehingga ketika dia menerima ASI ataupun tidak menerima ASI itu akan terlihat. Nah, kalau yang kurang ASI memang langsung kuning karena bilirubin dan semua yang dia gunakan untuk mencerna itu tadi akan berusaha untuk mengadjust gitu, berusaha untuk menyesuaikan. Nah, memang kalau misalnya telat ASI-nya ya pasti akan kuning gitu bayinya. Jadi makanya memang pentingnya untuk bisa melakukan IMD itu kan karena memang itu adalah perangsang baik untuk ibu maupun bayi. Sehingga hal-hal tersebut yang perlu dipaparkan selalu kepada masyarakat, terutama orang-orang yang mempunyai peran penting dalam pengasuhan bayi. Nah, di sini alasannya kenapa kok pada program yang kami tawarkan itu adalah tentang nenek. Jadi kami membuat kelompok nenek ASI sebagai penguat ya
di dalam suatu pengasuhan bayi di dalam keluarga untuk meningkatkan capaian ASI eksklusif. Nah, ini kami bekerja sama dengan Aisyah Kalbat. Nah, oke. Yang perlu disampaikan tadi tentang analisis ya. Jadi di sini kita mempunyai satu data yang akan memperkuat apa saja, mulai dari data capaian ya, data permasalahan, tren permasalahan, apakah makin meningkat, apakah makin menurun, bagaimana gap-nya. Gap itu adalah selisih antara capaian dengan target. Kemudian dasar hukumnya apa? Ternyata kita sudah punya dasar hukum, ya, terutama tentang pemberian ASI eksklusif itu sendiri, peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 dan juga peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2013 tentang tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan garis miring atau memerah air susu ibu. Oke, next. Nah, ini juga merupakan potensi atau latar belakang yang dijadikan sebagai faktor determinan ya. Di sini ada keluarga, ada keluarga yang bisa membantu secara kognitif, afektif, konatif, ya. Bagaimana ketiga hal ini mendasari bahwa ternyata memang pengetahuan itu kurang dan budaya ataupun perilaku ini juga sangat mempengaruhi sekali. Sehingga ini yang menjadi potensi permasalahan yang ditemukan dari hasil surveillance kita. Semoga teman-teman masih ingat ya bagaimana kognitif, afektif, konatif ini ya sampai pada perilaku. Ini di awal nih. Kognitif, afektif, konatif ya. Ingat-ingat ini. Dan coba cari tahu tentang kognitif, afektif, konatif. Karena ini ada sudah membahas tentang perubahan dan perubahan sikap dan perilaku ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya saya rasa. Oke. Nah, ini juga bisa membantu dan cukup membuat suatu prioritas juga bagaimana hal-hal yang muncul atau hal-hal yang sudah kita temukan itu bisa ini lebih mengarahkan seperti apa intervensi yang harus kita tentukan. Strength, weakness, kemudian dan yang terakhir ini threat ya. Untuk ini apa ya, saya lupa. Tunggu. Opportunities. Nah, ya saya hampir lupa ini. Opportunities dan threat ini berasal dari luar, dan untuk strength dan weakness ini berasal dari internal. Sehingga kita pasti akan mengetahui dan bisa memilah kira-kira apa sih weakness-nya kita, sehingga bisa nggak tertutupi dengan strength-nya kita gitu. Strength-nya itu seperti apa. Nah, kalau tadi sudah latar belakang sudah ketemu nih, permasalahannya adalah pola pengasuhan, dukungan dari keluarga, kemudian pengetahuan. Nah, permasalahan itu kira-kira kalau misalnya memang kita bisa mengetahui strength-nya apa, kekuatannya apa, dan weakness-nya apa, mungkin kita bisa tentukan intervensi yang seperti apa yang mungkin kita bisa terapkan. Kalau misalnya di sini ada pengetahuannya baik, nah ini harus kita ibaratnya listing ya melalui analisis SWOT ini. Dari sini kira-kira seperti apa strength-nya, kekuatannya. Kalau misalnya pengetahuannya baik, minatnya tinggi, sikap mendukung. Nah, berarti apalagi yang yang menjadi weakness-nya? Oh, ternyata dia nggak percaya diri dan sering lupa. Nah, ini kita coba sesuaikan dengan permasalahan yang kita sudah temukan. Kalau misalnya tadi mungkin kebalikan dari ini ya, kebalikan dari contohnya ini. Sehingga mungkin pengetahuannya kurang, berarti masuk ke sini weakness. Kemudian minatnya tapi tinggi gitu. Nah, masuk ke sini. Kemudian percaya diri kurang dan sering lupa, atau mungkin apalagi
selain pengetahuannya kurang, rasa ketakutannya lebih tinggi ke ibu daripada ketakutan anaknya kenapa-kenapa gitu misalnya. Nah, kemudian kita lihat di sini dukungan suami atau dukungan mertua seperti apa. Opportunity-nya bagus nggak? Dukungan suami oke. Dia suaminya mendukung 100% apa kata istrinya. Tapi dukungan mertua gimana? Nah, dukungan mertua nih. Nah, ini kalau misalkan memang dukungan mertua itu adalah kurang mendukung tentang pemberian ASI eksklusif, termasuk bagaimana dia bukan istilahnya itu berarti menolak untuk bisa menolak untuk belajar, misalnya menyimpan ASI yang mungkin karena pengetahuannya rendah tadi ya, sehingga dukungan mertua ini kurang, dukungan ibu atau orang tua atau mertua ya. Nah, ini pindahkan ke sini. Ya, thread-nya apa? Alat perah lengkap, tapi dukungan pengasuh ini tidak kuat, berarti akan susah dong kan gitu. Nah, dari sini. Kemudian stok ASI perah sedikit, jarak rumahnya jauh. Ya kan? Nah, hal-hal yang ada di dalam thread dan bigness inilah yang harus kita pikirkan untuk kemudian kita juga perlu pikirkan kira-kira siapa yang bisa mendukung intervensi kita. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini usulan kami tentang kegiatan yang bisa dilaksanakan dalam penyelesaian masalah tentang ASI eksklusif. Jadi, kita bisa melakukan penyuluhan, membentuk kelompok, dan pendampingan kader ASI. Simpel sebenarnya ya, hanya memberikan penyuluhan untuk peningkatan pengetahuan, pembentukan kelompok pendukung ASI atau nenek ASI ini pun juga memberikan satu penyuluhan dan penguatan kepada nenek-nenek ini untuk bisa mengasuh bayi cucunya ya dengan baik, sehingga capaian ASI eksklusif itu bisa meningkat, dan mendampingi kader ASI karena sebelumnya sudah ada kader ASI, sehingga nenek ASI dan kader ASI ini harus berjalan secara linier ya. Nah, ini semacam alur dari proses intervensi yang dilakukan. Dari permasalahan capaian ASI eksklusif yang rendah, yang perlu dibutuhkan adalah ini, sehingga nanti bisa sesuai dengan judul dari intervensi, yaitu pembentukan kelompok nenek ASI, sehingga bisa meningkatkan pemahaman tentang manajemen laktasi. Ini kita berikan peningkatan pemahaman tentang tentang manajemen laktasi sebenarnya ya, tentang mulai dari tahapan IMD, posisi menyusui yang benar, kemudian posisi ini adalah bukan posisi menyusui ya, ini adalah tentang bagaimana cara memerah ASI dan menyimpan ASI. Ini cara menyimpan ASI ya. Dan ternyata ada ukurannya gitu loh, lama penyimpanan. Nah, seperti ini. Ini bisa didapatkan di berbagai macam sumber, dan kalau ini saya dapatkan dari buku Pink ya, buku KIA. Ya, ini alhamdulillah sih saya melihat bahwa buku KIA sekarang itu sudah keren. Karena zaman saya dulu belum ada untuk pengetahuan tentang cara memerah ASI dan cara menyimpan ASI itu seperti apa, sehingga paparan informasi tentang bagaimana kita bisa memberikan ASI perah itu sangat minim sekali kalau kita tidak bergabung dengan asosiasi ibu menyusui, itu mungkin nggak akan dapat informasi itu. Akan tetapi sekarang dengan buku yang makin keren itu, mungkin ibu-ibu zaman sekarang itu sebenarnya minatnya dan keyakinan dirinya itu jauh lebih baik daripada ibu-ibu zaman dulu tentang memberikan ASI perah ketika ibu sedang berkegiatan atau beraktivitas. Nah, yang kedua, kegiatannya yang dilaksanakan adalah pembentukan kelompok pendukung ASI atau nenek ASI dan pendampingan. Ini teknisnya ya, konsep yang akan dilaksanakan. Tujuannya, nah ini tadi kita menentukan tujuan pemasaran tadi ya, dan kita harus punya target keluaran.
melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui program peningkatan pengetahuan dan pemahaman, melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui program pembentukan, pendukung ASI, nenek ASI membentuk melakukan pengembangan kader. Nah, ini bisa jadi promotor ya, perpanjangan tangan, perpanjangan lidah dari program yang sebelumnya dilaksanakan. Target luarannya adalah terbentuknya kader ASI, yaitu nenek ASI yang bisa mendukung kader ASI sebelumnya, dan kemudian publikasi-publikasi ini sebagai luaran kami untuk ini ya, pemberi hibah. Tapi untuk luaran-luaran yang secara teknis di lapangan mungkin itu bisa tentunya bisa didiskusikan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada saat kita bermusyawarah mengenai ide atau perencanaan kita dalam menyelesaikan atau melaksanakan intervensi permasalahan kesehatan. Metode juga perlu disampaikan. Ya, ini perencanaan ini ya sama halnya dengan teknis membuat proposal kegiatan. Karena proposal itu kan sebenarnya bermanfaat untuk semuanya ya. Maksudnya dalam ilmu manajerial itu pun kalau kita punya produk baru dalam suatu perusahaan, itu kita butuh proposal yang kita ajukan ke pimpinan kita untuk kemudian apakah pimpinan itu menyetujui atau tidak. Nah, itu tergantung dari bagaimana kita mempresentasikan ke semua hal tadi dari skema yang saya sudah sharingkan di depan. Ya, sehingga kita perlu juga menyampaikan bagaimana metodenya, bagaimana alurnya, dan bagaimana kita bisa mendapatkan target-target luaran, dan seterusnya sampai kita bisa melakukan suatu evaluasi dan diseminasinya seperti apa. Nah, ini terkait dengan anggaran, kita menyesuaikanlah dengan pagu-pagu yang sudah diberikan, dan kita harus menyesuaikan dengan panduan yang sudah diberikan oleh masing-masing instansi ataupun masing-masing pemberi hibah, ataupun menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang kita sudah planningkan atau rencanakan. Pun kalau misalkan kita memang tidak ada hibah, tentunya makanya kita harus diskusikan dengan semua pihak, terutama masyarakat ya, kepala desa dan pihak-pihak yang terkait, karena mereka bisa jadi itu program yang sudah pernah mereka laksanakan, dan dengan menggunakan uang mereka sendiri, uang desa misalnya ya, untuk kesehatan kan tentunya sudah ada pagunya, sehingga perlu kita bicarakan terkait dengan finansial atau price ya. Dalam bauran pemasaran itu ada price. Nah, itu mungkin teman-teman bisa menyesuaikan. Timeline untuk pelaksanaan juga perlu kita sampaikan sehingga mereka tahu batasan-batasan waktu dan targetnya kapan selesai, dan seterusnya seperti itu. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu untuk memahami tentang persiapan atau perencanaan dalam melaksanakan pemasaran sosial. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kurang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you next.